Halo anak-anak, selamat datang kembali pada materi pembelajaran kita pada hari ini masih di pemrograman dasar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kali ini, baiklah kita akan awali segala sesuatu ini dengan doa. Silahkan kalian doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Oke, ya masih di pemrograman dasar kita pada kali ini untuk KD-nya itu adalah KD 3.6, yaitulah menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. Ya, atau di KD 4.6-nya adalah membuat suatu kode program struktur kontrol percabangan. Ya, jadi di sini kita akan memulai kontrol percabangan atau pemrograman percabangan. Oke, ya materinya kita ada 4 materi. Ada percabangan if dengan satu kondisi, yang kedua adalah percabangan if else atau dua kondisi, ada percabangan if else if atau lebih dari dua kondisi, dan ada percabangan switch case. Ya, nanti kita akan sama-sama belajar tentang materi-materi ini. Ya, jadi video kali ini tetap Bapak akan bagi dalam beberapa part untuk memenuhi atau untuk membahas 4 materi ini. Oke, pertama percabangan. Apa sih itu percabangan dan kenapa dinamakan percabangan gitu ya? Apa itu percabangan dan kenapa dinamakan percabangan? Oke, kita lihat dulu flowchart seperti ini ya. Di sini ada bentuk belah ketupat gitu ya. Inilah flowchart if jika gitu ya. Ya, jika maka gitu ya. Kata kunci adalah gitu ya. Adalah jika dan maka. Jika kondisi terpenuhi, maka dia akan menjalankan apa? Ya, menjalankan perintah bagaimana. Oke, gitu ya flowchartnya ya, jika dan maka. Oke, logika jika dan maka digambarkan dalam bentuk percabangan. Ya, percabangan akan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang ada. Ya, dengan percabangan program itu tahu akan berjalan kemana berdasarkan kondisi atau logika yang ada. Oke, kita lihat lagi ya, seperti ini. Ya, percabangan if ya, percabangan tunggal. Ya, kita baru membahas percabangan tunggal. Ya, percabangan if merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Ya, jika dia kondisi bernilai benar, maka dia akan menjalankan apa? Ya, itu blok perintah atau percabangan if atau tunggal. Oke, kita lihat dulu ya seperti ini ya untuk flowchartnya. Di sini total belanja, apakah total belanja di atas 100.000? Jika ya, maka selamat Anda dapatkan hadiah. Jika tidak, ya udah terima kasih Anda sudah belanja. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi logika percabangan if ya, jika ada total belanja, jika ya dia akan selamat Anda dapatkan hadiah, jika tidak ya tidak. Langsung selesai. Oke, kita akan coba. Ya, flowchart tersebut dapat kita baca seperti ini. Jika total belanja lebih dari 100.000, maka ditampilkan pesan selamat Anda mendapat hadiah. Kalau di bawah 100.000 bagaimana? Ya, pesannya tidak akan ditampilkan atau langsung dia terima kasih sudah berbelanja. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Oke. Ini source kodenya yang tadi. Untuk lebih besar belanja 100.000. Oke, kita akan coba membuatnya. Oke ya, yang pertama udah pasti ada include. Oke ya, include your stream using namespace std. Oke.
Oke, int min. Oke, kita bisa kasih dia cout, misalkan cout apa tadi, program pembayaran gitu ya. Program pembayaran. Oke, kasih dia nl int bayar. Oke, cout. Oke, cout, masukkan jumlah belanja. Oke, in bayar. Oke, oke, bayar. Nah, ini ya. Ini adalah sekarang adalah statement if-nya. Ya, jadi statement if itu if, kemudian di sini ada kondisinya. Ya, ini kondisi, ini adalah blok programnya. Ya, blok programnya, tanda di antara tanda kurung, kurawal. Ya. Nah, sekarang kondisinya bagaimana? Kondisinya itu adalah jika ya total belanja lebih besar daripada 100.000. Ya, itu adalah kondisinya. Kondisinya adalah total belanja lebih besar daripada 100.000 atau bayar di sini ya. Bayar lebih besar, ingat lebih besar ini adalah tanda lebih besar. Lebih besar sama dengan 100.000. Ya, berarti bisa 100.000 ataupun 100.000 lebih. Ya, lebih besar sama dengan ya 100.000. Inilah kondisi adalah perbandingan. Ya, kondisi perbandingan. If jika bayar lebih besar dari 100.000, maka cout-nya itu adalah Anda mendapat hadiah gitu ya. Anda mendapat hadiah. Oke. Ya. Kita coba. Ya. Ya, kemudian terima kasih Anda sudah berbelanja. Cout. Terima kasih Anda telah berbelanja. Oke. Kita simpan dulu. Percabangan. Oke, kita akan coba jalankan. Oke, kita jalankan. Ya, masukkan jumlah belanja. Nah, misalkan 200.000. Ya, Anda mendapat hadiah. Terima kasih telah berbelanja. Ya, seperti itu. Jumlah belanja. Oke, kita akan coba lagi. Compile, run. Ya, 10. Ya, 1000 gitu ya. Terima kasih Anda telah berbelanja. Ya, karena kondisinya tidak terpenuhi. Ya, maka dia akan langsung ke checkout. Terima kasih Anda telah berbelanja. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini perintahnya if kondisinya bagaimana. Kemudian jika dia benar kondisinya, dia akan melakukan apa? Ya, di sini dia akan melakukan atau mendapatkan perintah atau mendapatkan pesan Anda mendapat hadiah.
Ya, hadiahnya bentuknya apa tidak tahu. Ya, karena dia misalkan Anda mendapatkan hadiah piring cantik. Oke, kita coba execute, kemudian kita compile, masukkan jumlah belanja. Ya, jumlah belanjanya misalkan 10.000. Ya, Anda mendapatkan piring cantik gitu ya. Terima kasih Anda telah berbelanja. Oke, kalau misalkan dia cuma 20.000, terima kasih Anda telah berbelanja. Ya, tidak mendapatkan apa-apa. Ya, seperti itu. Ya, untuk kondisinya ini bisa banyak ya. Misalkan seperti ini. Misalkan ini kan program pembayaran ya. Misalkan kalau kita ganti misalkan program misalkan angka gitu ya. Angka ya, misalkan A gitu ya. Masukkan nilai A. Ya, A. Jika A lebih, di sini kondisinya ya, A lebih besar daripada 10. Lebih besar. Maksudnya nilai lebih besar dari 10. Ya, di sini lebih besar daripada 10 ya. A lebih besar atau sama dengan dari 10. Oke. Sini saya kasih terima kasih gitu ya. Oke, kita coba. Oke, kita jalankan. Masukkan nilai 5. Ya, terima kasih. 50. Anda lebih besar sama dengan 50. Ya. Nilai lebih besar sama dengan lebih besar atau sama dengan dari 10 ya, karena dia 50. Oke. Ya, seperti itu ya. Itu untuk program if tunggal. Ya, if statement, if tunggal. Oke, kalau misalkan kita pelajari lagi ya. Ini yang disebut dengan blok program ya. Di sini juga dengan blok program. Jadi blok program itu berisi sekumpulan ekspresi dan statement untuk dikerjakan oleh komputer. Ya, sekumpulan ekspresi ya. Di sini ekspresi atau statement atau kondisi. Ya, kondisinya sih total belanja lebih besar daripada 100.000. Ya. Ini adalah blok programnya. Ya, jadi blok program pada C++ selalu diawali dengan tanda kurung kurawal ya, dan diakhiri oleh tanda kurung kurawal tutup. Apabila dalam blok hanya terdapat satu baris ekspresi atau statement, maka boleh tidak ditulis tanda kurungnya. Ya, ini ya statement atau ekspresinya. Seperti itu. Ya. Oke, itu dulu program kita pada hari ini. Itu adalah if tunggal ya, if tunggal ya. Jadi adalah if cuma satu if gitu ya, if tunggal. Oke, nanti silakan Bapak akan kasih contoh-contoh soal. Silakan kalian kerjakan contoh-contoh soalnya, bisa di dalam dev ataupun di compile online. Oke, itu dulu saja program ataupun materi dari saya. Ini masih part yang pertama, besok pertemuan berikutnya adalah part kedua dan seterusnya. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.